Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 18 November 2021, hari yang cukup berat. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya 11,9 triliun, 11.900 ya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell cukup besar, 419 miliar. Dengan saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA 251,2 miliar, BBRI 27 miliar, Indosat 23,3 miliar, BBNI 21,3 miliar, SMGR 20,4 miliar, Unit Tractor 19,3 miliar, Bukalapak 18,4 miliar, INKP 16,1 miliar, Tower 13,9 miliar, Jepin 13,8 miliar, Mika 12,7 miliar, Japfa 12,3 miliar, ITMG 12 miliar, Inco 11,8 miliar, dan Tipik 8,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Pegas 26,2 miliar, lalu Kalbe Pharma 20,4 miliar, LPPF 40,3 miliar, MAPI 17 miliar, MTEK 13,8 miliar, BBTN 11 miliar, MNCN 9,4 miliar, DMMX 8,9 miliar, Unilever 7,7 miliar, CTRA 7,1 miliar, XL 5,6 miliar, dan PRDA 4,8 miliar. Langsung aja kita akan ke teknikalnya IHSG, dan sepertinya saya bakal banyak bahas teknikal IHSG aja. Ternyata kemarin adalah pullback. Ini adalah view kurang bagus kalau menurut saya untuk hari ini. Saya kira juga bakalan breakout walaupun potensinya agak berat melihat big gap kita masih kayak gitu ya. Walaupun beberapa sudah kelihatan view-nya mau lanjut lagi, cuman masih agak berat untuk breakout memang. Dan 2 hari kemarin berarti IHSG pullback untuk meretest area supply. Ya dua sih view-nya, tetap ada bagus dan jelek. Kalau misalkan jelek ya berarti ini kan dia swing high, swing low, ini swing high, swing low. Siap-siap untuk inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle-nya. Dia mau jebol 6.600, lalu target bisa ke sini lagi 6.500-an. Tuh, kalau misalkan dia jebol 6.600. Cuman kalau view bagus yaitu dia naik terus ke swing low, terus ini higher low. Terus ini mencoba high belum bisa, ini mencoba untuk cup handle juga untuk ke atas. Itu untuk dua potensinya. Nah, penentuannya adalah besok. Kalau misalkan IHSG jebol 6.600, saya rasa view jeleknya bakal terjadi, yaitu IHSG bisa turun. Tapi kalau misalkan besok dia bertahan malah hijau dan breakout sini 66, ini kan kelihatan ya neckline-nya di sekitar 6680-an, 6678. Kalau misalkan besok dia cup handle, bisa juga dia naik seperti itu. Oke, yang jelas ini enak untuk dipantau buat pergerakan yang kayak gini ya. Itu tinggal batasi resiko aja antara 6.600 atau tambah porsi kalau dia breakout 6680 seperti itu. Jadi untuk support IHSG adalah 6.600, untuk resistennya ada di sekitar 6680. Kalau misalkan dia sampai jebol 6.600, saya rasa kurang bagus. Ini ya yang tadi inverted cup handle-nya. Di sini cup, lalu ini handle-nya. Kalau breakdown ya targetnya bisa segini. Nah, ini kalau misalkan dia sampai breakdown, pas sampai 6.500-an. Tapi kalau misalkan besok dia ternyata naik, terus dia breakout sini, ya bisa aja jadi cup handle. Nah, targetnya ke sini. Cuman memang kalau dari view sih, saya rasa lebih ke yang kurang bagus. Jadi, batasi resiko aja. Seperti itu. Yang jelas 6.600 masih support, cuman kalau misalkan besok kurang enak dan ternyata jebol 6.600-nya, siap-siap ada potensi sampai ke 6.500. Cuman sebelum ke 6.500-an masih ada support juga di sini sekitar 6560-an ya. 6560 ini ada support. Ya itu sih last supportnya sebelum ke 6.600. Jadi kira-kira untuk patokannya adalah 6.600, 6560, lalu 6.500 seperti itu.
Lalu apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalkan view-nya kurang bagus gini, lebih baik kurangi saham-saham dengan korelasinya dengan IHSG kuat. Sebenarnya dipaksa untuk masuk gorengan atau cari saham-saham yang tetap bisa bertahan ya di market kayak gini. Cuman yang jelas ya harus bisa adaptasi sih, seperti itu. Untuk window dressing ya kalau orang bilang sih pada katanya akhir tahun ya, cuman kalau saya lihat dari teknikalnya masih belum kelihatan kalau dia mau menuju window dressing. Malah kalau saya sih lebih ke koreksi dulu, seperti itu. Nah tinggal kita lihat aja kira-kira dia pergerakannya seperti apa. Mungkin dia mau ke 6.500 terus bikin divergent besar, bisa loh biar naiknya tambah kuat. Itu nanti tinggal kita lihat aja. Kalau misalnya kita masuk ke 15 menit, dia sebenarnya menuju golden cross, jadi mungkin pagi-pagi besok ada hijau dulu. Mungkin ya kalau memang besok view-nya jelek bisa dimanfaatkan untuk sell on strength, seperti itu. Yang jelas tidak ada yang tahu bagaimana market kira-kira besok bergerak. Batasi resiko aja di 6680 dan juga 6600, seperti itu. Ya, dia juga terlihat reject lagi dari MA20 dan ya hari ini ada distribusi, bukan distribusi sih, outflow asing. Cuman kalau kita lihat dibandingkan inflow-nya masih sangat beda signifikan. Jauh bagus inflow-nya, seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan yang mungkin ada pergerakan signifikan ya. Kita mulai dari LPPF. Ini beberapa sektor retail kelihatan bagus, LPPF, MAPI, dan ya hari ini LPPF juga masih naik. Hari ini LPPF naik 3,46%. Dia kemarin sudah kena area resist ya. Hari ini dia tes resistnya. Tuh di area sekitar 4.300 sampai 4.400 dia kena sana lalu gagal. Dan kalau dari MACD sebenarnya sehat, tidak ada divergent. RSI pun juga sehat juga, cuman biasanya divergentnya sih di time frame kecil. Nah kalau kita lihat di 1 jam kelihatan ini RSI nya ada ya, harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Cuman kalau dari MACD dia malah baru golden cross dia, jadi mungkin agak 50-50 sih kalau menurut saya. Cuman kalau di 15 menit sehat juga sebenarnya, 15 menitnya sehat. Jadi ya ini fase uji resist. Yang jelas untuk LPPF sekarang ada di resisten kuat. Jadi saran saya kalau punya barang sih jangan lupa trailing stopnya. Cuman kalau belum punya barang lebih baik tunggu dia cari area bagus untuk entry, seperti itu. Konyol juga kalau misalkan masuk di resisten ya, kelihatan banget ini area yang sangat di respect sekitar 4.300 sampai 4.500 ternyata 4.300 sampai 4.500. Tuh di sini dia resist, di sini resist, di sini support, bahkan jebolnya sampai ada gap. Jadi itu dia sedang berjuang di area kuat lah untuk si LPPF ini, seperti itu. Kalau misalkan bisa break bakalan cakep banget. Cuman mungkin ya kalau memang dia belum dikasih break bakalan swing low dulu, dan itu masih bisa dimanfaatkan untuk entry kalau menurut saya LPPF ini. Dan kalau yang saya lihat sifatnya sih dia respect sama EMA50. Waktu jadi resist EMA50 ini jadi resisten kuatnya dia selalu di bawah EMA50 nya. Cuman ketika jadi support terlihat dia juga respect sama EMA50. Beberapa kali kena sih EMA50, dia selalu rebound. Nah untuk sekarang EMA50 masih jauh, ada di 3.100an ya. Ya mungkin dia mau bikin flag atau handle bisa juga. Siapa tahu mau inverted head shoulder bisa juga ya. Ini shoulder kiri, ini headnya, lalu mau bikin shoulder kanan, atau ini shoulder kiri, head shoulder kanan. Yang jelas jangan beli di resisten, seperti itu. Dilihat dulu pergerakannya. Kalau misalkan nanti ada candle kurang bagus, pembalikan arah, nah tinggal diincar area-area buat entry-nya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dia breakout, nah tinggal tunggu retrace-nya lalu entry di sana, seperti itu. Cuman so far sudah mulai kelihatan kok koreksinya. Ini histogramnya juga sudah mulai menurun, terlihat mau koreksi. Tinggal kita lihat aja, seperti itu. Yang penting batasi resiko. Dalamnya masih bagus untuk akumulasinya ya. Sampai hari ini pun juga dia juga bandar movement-nya masih oke banget LPPF ini. Dan memang ya itulah untuk LPPF. Lanjut coba kita cek MAPI mungkin ya. Ini cepat ngeceknya kalau MAPI karena dia nurut sama Fibo-nya. Nah, oke, karena kita sekarang cari resist, kita balik Fibo-nya. Ini high-nya 965. Ini low-nya kemarin 640.
low-nya 610. Nah, kayak gini. Mapi kemarin udah berhasil break dari 0,618-nya, lalu dia uji 0,786, belum dikasih breakout karena ini area cukup kuat ya. Sebelumnya di sini juga resist dan sini pun juga resist juga. Lalu akhirnya dia turun ke 0,618 lagi dan terlihat hari ini ada hammer dengan volume yang cukup besar. Cukup menarik sebenarnya kalau dilihat dari candlestick hari ini. Setelah dia penurunan ada hammer dengan volume yang cukup besar di area support juga ya. Tinggal kita balik aja sekarang Fibo-nya untuk mencari area retracement-nya dia. Ini low-nya 610, ini kemarin high-nya di sini 920 dan dia ternyata kena Fibo 0,382 itu 800. Kalau misalkan dia bisa rebound lalu break high-nya ya, ini bakalan bagus banget karena MAPI artinya strong uptrend. Dia cuma sampai 0,382 juga, seperti itu. So far udah lebih aman setupnya, tidak terlalu tidak terlalu menangkap pisau jatuh lah karena sudah ada hammer hari ini. Cuman lebih baik kalau mau lebih aman lagi tunggu konfirmasi. Tinggal sesuaikan style aja, teman-teman lebih suka yang mana. Kalau mau masuk buru-buru ya silakan, cuman jangan lupa money managementnya. Tapi kalau misalkan teman-teman suka menunggu konfirmasi, ya lebih baik tunggu dia higher low, higher high, seperti itu. Jadi ya, ini dia juga kena garis trend line ya, lalu rebound cukup menarik, banyak support kuat di area sini. Untuk resisten ini 845 dan supportnya 800. Cuman harusnya sih bisa nggak ke 800 lagi, karena kalau 800 artinya dijebol ya untuk uptrend ya. Tinggal kita lihat aja masuknya di area mana, seperti itu. So far trend masih oke dan terlihat mau menguji ke atas untuk sektor retail ini, seperti itu. Lihat dalamnya hari ini ada distribusi, dia juga ternyata closing pas di EMA 50 juga yang garis warna ungu ini. Tinggal amannya ditunggu dulu aja sih konfirmasinya untuk si MAPI ini. Kalau misalkan dia memang bisa higher low higher high, jadi ada potensi dia melanjutkan tren, bahkan bisa membuat cup handle besar. Cuman memang kalau misalkan dia gagal dan turun, ya tinggal ditunggu di area retracing aja. Mungkin sehatnya sekitar 700-an seperti itu. Dilihat dulu aja besok. Untuk MAPI, lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek main batu bara udah ya. Kita coba cek yang dijualin asing deh. Dari BBCA. Lama gak kita bahas BBCA ini, karena saya pun juga kurang suka sama BBCA. Big Bang juga lebih suka yang lain. Oke. Hari ini BBCA turun 2,31%. Biang keroknya IHSG ya, dengan volume yang besar juga kalau menurut saya. Dan kenapa chartnya dia mirip sama IHSG ya, karena memang dia movers terberatnya IHSG ya, bobotnya paling berat, jadi pergerakannya hampir sama, seperti itu. Sebenarnya BBCA ini aman selama dia tidak jebol 7250 ya, sama kayak si IHSG. Kalau misalkan BBCA jebol 7250, saya rasa IHSG pun kalau nggak ada penopangnya juga bakal jebol juga 7250, seperti itu. Kemudian dia rebound dari sini 7325 ya, dan hari ini kurang bagus candlenya. Jadi besok saya rasa dia bakal uji 7350-an lagi, 7350 sampai 7325. Cuman kalau misalkan masih jebol, dia bakal uji 7250, dan kalau misalkan masih jebol, lebih baik dihindari dulu BBCA, juga hindari dulu IHSG, karena saya yakin bakal berbalik agak lumayan, seperti itu. View jeleknya ada potensi double top, cuman selama belum dia break itu belum konfirmasi, seperti itu. Dilihat dalamnya, untuk bandar movementnya sudah terlihat kurang bagus. Cuman kalau dari foreign flow-nya sebenarnya masih sangat aman BBCA ini. Jadi ya masih aman harusnya, karena memang penggeraknya utamanya BBCA itu asing. Mungkin dia mau ngeretest neckline atau gimana, tinggal kita lihat aja. Ini enak ketika market kayak gini ya, BBCA ini bisa dijadikan indikator yang kuat. Selama dia bertahan di 7250 oke, tapi kalau misalkan dia jebol 7250, nah siap-siap marketnya juga bakalan swing low, seperti itu. Hari ini juga ada average-nya sih small distribusi, cuman kalau dilihat dari broker pertama big akumulasi banget ya. Ini yang jualan sebenarnya gede-gede juga, cuman ada satu yang beli besar banget ini 200 miliaran, 194 miliar ya, seperti itu. So far memang masih kelihatan konsolidasi. Mungkin dia mau bikin flag pun bisa juga ya BBCA ini, misalkan di range kayak gini. Nah ini enak buat apa ya, enak buat tektokan yang kayak gini nih. Cuman memang dia saham dengan spread yang rendah, jadi kalau suka yang cuannya gede lebih baik cari yang small cap aja. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tektokan di BBCA ya, ini bisa masuk di supportnya 7250. Kalau jebol cut loss
Kalau naik, nah tinggal TP, nanti kena support lagi, beli lagi. Apalagi kalau misalkan bisa short sell ya, di bawah beli, di atas jual, beli, jual, beli, jual, sampai kaya, lama-lama bisa beggar juga. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Saya rasa angka toleransinya 7250. Kalau sampai jebol 7250 lebih baik kurangi porsi. Seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek beberapa udah kita bahas ya kemarin ya. Dan masih sesuai view. Kita coba cek apa nih? ICBP mungkin ya. Lama kita bahas karena saya pun juga tidak terlalu suka sama consumer goods. Agak lemot. Dan ya biasanya ini tanda-tanda kurang enak sih sebenarnya kalau consumer goods pada jalan ya. Karena artinya apa ya, uang besar itu mencari sektor-sektor yang aman gitu. Kalau sektor paling aman sih kalau menurut saya memang consumer goods untuk di IHSG. Tuh, dan kalau misalkan yang jalan consumer goods artinya ada sesuatu di saham-saham yang apa ya, sektornya lebih risky dibandingkan si consumer goods. Makanya agar menunggu aman, larinya ke consumer goods dulu. Seperti itu. Mulai kelihatan hari ini ada volume spike besar, candlenya juga besar, hampir golden cross, dan disertai dengan akumulasi. Dan memang ICBP ini sudah dilihat akumulasi dari lama dia. Kelihatan ya dari bandar movementnya. Terus juga dari foreign flow-nya pun juga masih sangat konsisten ICBP sampai sekarang. Tuh sih. Jadi agak kurang oke juga kalau misalkan dia mau manggung. Artinya sektor lain yang lebih risky, resiko lebih besar ya, ada potensi untuk koreksi. Seperti itu. So far dia breakout lagi neckline-nya. Sebelumnya dia bikin double bottom atau cup handle atau apalah itu. Terus dia turun tapi tidak bertahan di neckline dan turun sampai sini Fibo 0,5-nya, lalu akhirnya dia rebound. Cuman bagusnya adalah dia sudah berhasil membuat higher high dan higher low. Artinya sekarang trennya sudah mulai kelihatan tuh si CBB ini. Kemarin juga sebenarnya sudah kelihatan trennya ketika dia sampai sini ya. Cuman kalau kita lihat dia retrace dari area yang lebih tinggi. Itu artinya dia membentuk minor trend baru dan lebih kuat. Seperti itu. Bisa diikutin juga ini minor trendnya. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol ya bakal ke tren utamanya. Seperti itu. Nah, tuh resistnya mungkin seperti ini. Dia bakal berada di channel ini sampai jebol salah satu. Kalau jebol yang bawah ya mungkin bisa ke yang bawahnya lagi. Kalau jebol yang atas bisa bikin tren yang lebih kuat lagi. Cukup menarik, dan area base buy sekarang ada di sini sekitar 9.000 ya untuk si CBB ini. Kalau misalkan dia sampai besok break high di 9425 itu saya rasa bakalan bagus untuk ICBP. Cuman kurang bagus untuk IHSG. Seperti itu. So far mau menuju golden cross juga bakal menarik. Kalau dia golden cross mungkin bisa untuk swing. Setelah kemarin dia naik, koreksi lalu sideways. Cuman terlihat flow-nya masih sangat bagus. Seperti itu. Support tadi di 9.000, resisten di sekitar 9.400-an. Untuk ICBP. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Kita coba cek bank aja ya. Kemarin beberapa bank digital, bank mini pada terlihat bagus. Dan setelah itu pada koreksi. Nah ini bank juga kebagian koreksinya. Hari ini bank turun 5,76% dengan volume yang besar. Bagusnya dia berhenti di support, kelihatan banget ya. Dia berhenti di 2620. Dan bukan karena ARB, tapi karena ada pantulan dengan volume yang cukup menarik. Dia udah breakout dari downtrend channelnya ketika dia koreksi kemarin. Dia breakout, bikin impulsive movement, lalu mencoba konsolidasi, tapi belum dikasih breakout 2870 seperti itu. Resist yang cukup kuat juga memang 2870 ini. Sebelumnya di sini dia neckline, support, di sini juga kena area Fibo. Jadi wajar marketnya kurang mendukung dan dia ada bantingan. Kurang oke-nya adalah volume jualannya hari ini agak besar sesuai dengan distribusi ya untuk hari ini. Cuman view bagusnya dia masih bertahan di EMA20 walaupun EMA20-nya belum golden cross. Artinya memang belum uptrend secara tren menengahnya. Untuk si bank ini masih downtrend. Seperti itu. Untuk support ada di sini 2620 sampai
2560 itu supportnya si bank ini. Kalau misalkan dia jebol ya mungkin bisa kesini lagi 2350. Cuman saya rasa kalau dia sampai jebol 2550 sudah kurang bagus sih bank ini. Mungkin dia reversalnya gagal, kita lihat aja. Cuman so far udah ada tren yang dia buat karena dia udah berhasil higher low dan higher high. Mungkin dia mau kesini juga ngepasin ya 2550. Kena ini, kalau koreksi sih saya rasa sampai ke sana. Cuman kalau misalkan sampai jebol lebih baik exit dulu aja, seperti itu. Kalau misalkan dia ada candle hammer, saya rasa bakal menarik dan bisa rebound mengikuti trennya menuju reversalnya dan uji high lagi di 2850. Seperti itu. Dilihat dalamnya ini ya, ada distribusi hari ini. Netral, small, normal, dan ya dia masih mantul dari MA20 seperti itu. Batasi resiko aja, kalau pengen masuk bisa cicil di 2550-an. Itu untuk bank. Lanjut coba kita cek ini ya pada balik arah untuk bank-bank mini, bank-bank digital. Kita coba BGTG, siapa tahu bisa dimanfaatkan buat entry juga. Oke, hari ini BGTG turun 4,13% setelah kemarin candle jelek. Jadi wajar sebenarnya hari ini turun karena memang kemarin candlenya itu kurang bagus ya. Di atas ini 17 November kemarin dia menuju target, hampir kena resist, tapi ada bantingan, candle kurang bagus dan hari ini melanjutkan penurunan. Bagusnya dia masih berhenti di support itu di 232 ya, dan dia closingnya di sana sempat menyentuh 230 tapi berhentinya di 232, artinya masih cukup di respect lah 232 ini. Kalau misalkan dia besok masih bertahan di 232, saya rasa bakal menarik. Mungkin dia mau retest 232 doang lalu naik lagi. Cuman kalau misalkan besok dia jebol 232, mungkin ada ke supportnya lagi itu sekitar sini 212 sampai 208. Agak dalam memang kalau sampai sana. Cuman nggak ada yang tahu juga ya. Barangkali dia mau bikin inverted head and shoulder pun bisa juga. Shoulder kiri, ini head, lalu bikin shoulder kanan, itu ada potensi juga. Dan kalau memang itu nanti terjadi, berarti base buy-nya di sekitar 206, 208, 210 seperti itu. Wajar banget hari ini turun karena memang kemarin candle jelek dengan volume besar ya. Tinggal dilihat dulu aja, amannya tunggu, jangan menangkap pisau jatuh seperti itu. Kalau misalkan dia kena support ada rebound, besoknya bisa beli. Dilihat dalamnya, dia juga aman habis golden cross, jadi secara middle trend sudah uptrend. Cuman hari ini terjadi distribusi yang cukup gede, normal, small, dan ya itulah BGTG. Batasi risiko aja, gunakan support resisten ini kalau misalkan teman-teman pengen masuk. Untuk BGTG. Lanjut coba kita cek Friend mungkin ya, yang hari ini turun lagi. Oh nggak, saya ini ada di area apa ya, area resiko kecil kalau menurut saya yang bentukan kayak gini. Cuma memang belum kelihatan potensi reboundnya. Hari ini Friend closing di 101 ya, dengan volume yang kecil. Dia barusan dead cross, dan worst case scenario memang Friend ini bisa double top 1, top 2. Kalau misalkan dia sampai jebol 100 ya saya rasa bisa agak dalam untuk si Friend ini. Cuman selama masih bertahan di atas 100 saya rasa masih oke. Tuh, buat teman-teman yang pengen masuk bisa masuk di 100 dengan catatan kalau jebol 100 silakan cut loss, karena kalau misalkan dia jebol 100 ada potensi yang cut loss banyak juga dan bakal menimbulkan supply di sana. Seperti itu. Di dalamnya hari ini juga ada big distribusi, small, big, dan ya dia pun juga double top. Jadi lebih baik batasi resiko di 102 ini aja, 100 lah untuk si Friend ini. Kalau rebound bagus, kalau nggak rebound ya berarti jebol ke bawah. Candle terakhir pun hari ini juga belum oke, walaupun volumenya udah kecil ya. Cuman saya rasa dia masih ada potensi koreksi karena baru aja dead cross. Kalau ngelihat intraday-nya ada potensi bullish divergence sih sebenarnya. Soalnya memang belum ada konfirmasi. Kalau misalkan besok dia golden cross bakalan menarik, artinya nggak jebol 100 terus dia naik gitu ya, nge-trigger golden cross-nya. Ini juga ada spike, nah itu bisa jadi bullish divergent dengan target rebound ya sebenarnya cuma sampai 105 doang, seperti itu. Jadi lebih baik wait and see dulu aja kalau menurut saya untuk si Friend ini, seperti itu. Dalamnya ini juga tadi udah terjadi distribusi untuk hari ini, dan akhir-akhir ini kelihatan ya kalau dia dijualin, seperti itu. Itu untuk Friend. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Dan ya di market yang kurang oke, memang yang jalan saham-saham small cap ya.
kita bahas BBB dulu aja. Ini yang baru rame, all eyes on BBB. Hari ini dia naik 9% juga, dan masih lumayan oke untuk candlenya. Dan dia menuju targetnya itu sekitar 2510. Tuh Fibonacci 1,618, karena kemarin dia berhasil break di 1, jadi target selanjutnya adalah 1,618. Saran saya ini saham all time high, artinya semua orang posisi cuan dan siap take profit ya. Ya mungkin yang nggak cuan yang beli di 2290 karena dia high-nya di 2290. Cuman main di ketinggian tuh enaknya nggak ada resisten. Cuman nggak enaknya adalah ya semua orang siap untuk take profit, tidak ada ruginya untuk take profit seperti itu. Jadi amannya trailing stop aja karena dia cukup liquid, bid overnya juga cukup tebal. Jadi kalau misalkan kena suatu level bisa trailing stop. So far ada potensi kalau mau dia menuju targetnya di sekitar 2500 ini. Tapi ya yang penting jangan greedy aja dan jangan lupa trailing stopnya. Terlihat juga dia udah mulai bearish divergent untuk si BBB ini. Apalagi nih kalau misalkan dead cross ya, ada bearish divergent juga kalau dia dead cross. Karena harga ke atas, indikator ke bawah, ini juga indikatornya sudah ke bawah. Jadi kalau yang punya barang lebih baik trailing stop, jangan lupa. Kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu aja. Seperti itu. Untuk support berarti kita lihat di 15 menit. Terdekatnya sini ya, sekitar 2160 ini ada area support. Nah, mungkin bisa dibuat trailing stop di sini. Artinya kalau misalkan dia jebol 2160 lebih baik stop loss aja. Seperti itu, atau take profit. Ini juga dia divergennya semakin kuat ya. Indikator ke bawah, harga ke atas, sudah koreksi, harga ke atas lagi, indikatornya ke bawah lagi dan menuju dead cross seperti itu. Untuk target apakah berarti bisa hit atau enggak? Kalau kayak gitu Mas, ya ada potensi juga. Cuman kalau dibawa koreksi dulu kan bisa juga ya. Siapa tahu dia mau pullback dulu seperti itu. Jadi dalamnya masih oke, terjadi netral sih kalau hari ini, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Terlihat ada yang beli besar, cuman yang jualan juga sebenarnya besar. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, ikuti TA-nya. Terakhir mungkin, karena saya juga kayak nggak bisa lama-lama juga, kita cek ESA. Ini mulai rame ya, karena sudah mulai dipom-pom. Hari ini ESA naik 7%, dan ini adalah view-nya. View bagus ya kalau misalkan hit, tapi kalau nggak hit ya bisa juga seperti itu. Yang jelas kenaikan hari ini saya rasa bagus. Dia volume spike dengan volume yang sangat besar, dan kemarin ternyata dia retrace-nya sampai 0,618. Saya kira mau retest neckline doang di 330-an, 320-an, tapi ternyata sampai 0,618 di sekitar 310. Setelah itu dia rebound, high, low, higher low, higher high lagi. Itu kalau di daily nggak kelihatan, cuman kalau di intraday kelihatan ya. Dan ya, hari ini dia sempat uji resist di 360, cuman terlihat ada shadow. 360 itu resist cukup kuat, sebelumnya di sini juga area resist, dan dia uji lagi, walaupun kemarin sudah di breakout ya. Cuman saya yakin yang nyangkut cukup banyak, jadi bakal menimbulkan supply di sana. Seperti itu. Untuk support dia ada di sini sekitar 342, udah agak jauh ya. Cuman kalau support terdekatnya 350, ini support minor. Lalu 342, untuk resisten di sini sekitar 360. Dan kalau break, saya rasa dia ada potensi ke 390 seperti itu. Atau kalau misalkan Fibo-nya mau dibalik pun bisa juga untuk si ESA ini. Nah, ini high-nya 390, low-nya kemarin 310 ya. 310. Nah, ini dia kena 0,618 juga di 360. Lalu ada reject. Tinggal kita lihat dia mau turun dulu atau besok langsung lanjut. Yang jelas itu 360 masih area resisten yang cukup kuat. Tapi kalau misalkan bisa di break, target selanjutnya sini neckline 390. Dan kalau sampai break 390 bakalan bagus banget kalau menurut saya. Seperti itu. Potensinya ada, dilihat dari volumenya cakep. Waktu naik volumenya besar, waktu konsol volume pullback retrace volumenya kecil-kecil, dan waktu jalan volumenya gede lagi. Dia juga baru aja golden cross, dan dilihat dalamnya netral sebelum sebenarnya hari ini. Cuman ya ikutin TA-nya aja, batasi risiko menggunakan angka-angka tadi. Seperti itu. Oke, mungkin untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support usaha cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.